Hai everyone, welcome back to Plays in my channel. Kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, rilisan tahun 2005. Garapan Andrea Adamson ini bercerita tentang 4 bocil yang menemukan lemari ajaib, dan di dalamnya mereka membantu seekor singa kuat untuk berperang. Kepo seperti apa filmnya? Oke lur, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film ini terlihat pasukan tentara udara sedang melakukan perang dunia kedua dengan menembaki para rumah warga. Di sana terlihat seorang perempuan bernama Helen dengan 4 anaknya yaitu Peter, Ed, Susan, dan Lucy akan keluar dari rumahnya karena merasa tidak aman. Di sana sempat terjadi keributan kecil di mana anak kedua atau si Ed nekat masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil foto ayahnya yang terpajang. Peter, kakaknya yang panik, langsung menyusulnya dan memarahinya. Paginya, mereka berempat diantar ibunya ke stasiun karena sementara akan tinggal di rumah Profesor Craig sampai kota ini aman. Ibunya menitipkan ketiga anaknya kepada Peter, anak sulungnya. Mereka yang telah sampai di tempat tujuan dijemput oleh asisten Tuan Craig. Hari pertama di sana, mereka yang bosan mencoba menghibur diri dengan bermain petak umpet. Kali ini Peter yang menjaga. Terlihat Lucy ngumpet di lemari tua. Di dalam lemari, dia yang merasa tempat ini aman berjalan mundur berharap akan sampai di tembok lemari. Akan tetapi tidak, Lucy yang terus berjalan ke belakang tiba-tiba takjub dengan apa yang dilihatnya. Ternyata di belakang lemari itu ada sebuah tempat yang dinamakan Narnia. Saat Lucy sedang melihat-lihat sekitar dan mendekati sebuah lampu jalan, dia bertemu Faun yang merupakan manusia setengah kuda. Mereka sama-sama malu saat itu. Kemudian Lucy yang tidak penakut mengambil barang yang Faun jatuhkan dan mengajaknya berkenalan. Ternyata Faun itu bernama Tumnus. Setelah itu, Tumnus mengajak Lucy ke rumahnya. Di rumah, Tumnus memberikan minuman kepada Lucy dan memainkan musik untuknya. Tak lama setelah itu, Lucy menjadi ngantuk dan tertidur. Saat Lucy terbangun dari tidurnya dan dia akan berniat pulang, Tumnus berkata Lucy terlambat. Tumnus menambahi dia adalah Faun yang jahat dan berniat akan menculik Lucy. Namun Lucy menjawab bahwa Tumnus adalah Faun terbaik yang pernah dia temui, lalu memberikan sapu tangannya kepada Tumnus yang sedang menangis. Tumnus menceritakan bahwa penyihir putih yang mengaku menjadi ratu telah mengutuk Narnia menjadi negara bersalju selama 100 tahun. Dia juga menyuruh Tumnus untuk menyerahkan manusia yang dia temui di dalam hutan. Akan tetapi, Tumnus yang telah menganggap Lucy adalah temannya, memilih untuk membawa kabur Lucy dari tempat ini dan kembali ke rumahnya. Saat mereka akan berpisah, Tumnus merasa bersalah atas hal jahat apa yang akan dia lakukan kepada Lucy. Di rumah, Lucy yang berhasil ke dunianya kembali merasa senang dan langsung keluar dari lemari tua itu kemudian berteriak. Dan Ed yang berada tak jauh darinya memarahi Lucy karena akan membuat Peter menemui mereka. Dan you know what lur, ternyata saat Lucy di Narnia waktu di dunia tidak berputar lur. Jadi walaupun Lucy merasa di sana sudah lama sekali, yang saudaranya rasakan mereka baru saja memulai untuk bermain petak umpet. Lanjut, Peter datang karena suara yang ditimbulkan Lucy. Tak lama Susan juga datang menemui mereka bertiga. Lucy berkata dia telah pergi selama berjam-jam ke tempat yang ada di belakang lemari itu. Tapi ketiga kakaknya tak percaya dan malah menganggap Lucy hanya berimajinasi. Nah, malamnya nih ya, Lucy yang tak bisa tidur kemudian kembali pergi masuk ke lemari tua itu. Di sana, Ed yang sedang gabut juga mengikuti Lucy secara diam-diam. Ed terus berjalan mencari Lucy ke dalam lemari sampai paling ujung, hingga dia terjatuh dan bingung melihat tempat ini.
Ed terus berjalan mencari Lucy sampai dia bertemu dengan penyihir putih. Dia bertanya kepada Ed bagaimana bisa sampai ke tempat ini. Kemudian Ed menjawab, dia hanya sedang mencari adiknya yang kesini. Adiknya berkata kemarin telah kesini dan bertemu dengan Faun yang bernama Tumnus. Setelah si penyihir bertanya berapa jumlah saudara yang Ed punyai, dia kemudian mengajak Ed duduk bersama dan memberikan minum untuknya. Penyihir itu memberitahu kepada Ed jika Ed bisa menjadi raja di Narnia. Mendengar itu, Ed merasa tertarik, akan tetapi Ed harus membawa ketiga saudaranya ke sini. Setelah itu, si penyihir putih memberitahu di mana kerajaannya dan pergi. Tak lama Lucy datang. Dia berkata kepada Ed jika Tumnus baik-baik saja dan menambahi bahwa penyihir putih yang mengaku sebagai ratu belum tahu jika ada manusia di Narnia. Karena tertarik dengan iming-iming si penyihir putih yang menjanjikannya akan dijadikan seorang raja, Ed lebih memilih untuk tidak terbuka kepada adiknya dan mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Di rumah, Lucy langsung membangunkan kakaknya yang sedang tidur. Lucy berkata kepada Peter dia kembali bertemu dengan Faun di tempat itu dan kali ini Ed juga ikut ke sana. Namun Ed yang tetap tak mau terbuka memilih untuk tidak jujur dan mengatakan dia harus mengiyakan ucapan Lucy agar dia tidak menangis. Tentu saja Lucy kecewa mendengar perkataan kakaknya. Lucy yang lari sambil menangis tiba-tiba menabrak Tuan Craig. Lalu dia menyuruh asistennya untuk membuatkan coklat panas untuk Lucy. Sementara dirinya ngobrol bersama kedua kakak Lucy. Susan berkata kepada Tuan Craig tentang apa yang adiknya alami sekarang. Nah, Tuan Craig yang mendengar cerita itu, dia mempercayai dengan apa yang Lucy ucapkan. Paginya, mereka bermain bola tangkap di halaman rumah Tuan Craig. Terlihat saat Ed memukul bola yang dilempar Peter, bola itu mengenai kaca dan pecah. Mereka yang takut akan dimarahi asisten Tuan Craig langsung ngumpet ke lemari tua. Di dalam mereka berdesak-desakan hingga terus berjalan mundur sampai di salju Narnia. Peter yang kemudian mempercayai ucapan Lucy langsung menyuruh Ed untuk meminta maaf kepadanya. Peter kemudian mengambil beberapa jaket milik Tuan Craig dan dipakainya. Setelah itu Lucy mengajak kakak-kakaknya pergi ke rumah Tumnus. Akan tetapi saat mereka sampai di depan rumah Tumnus, Lucy langsung lari. Terlihat rumah Tumnus sangat berantakan. Di sana terdapat surat yang menempel yang bertuliskan Faun Tumnus dinyatakan bersalah karena pengkhianatan terhadap Yang Mulia. Karena dia telah berteman dengan musuhnya dan bergaul dengan manusia. Lucy yang sadar ini semua karena ulah dia, dirinya mengajak kakak-kakaknya untuk membantu dirinya menolong Tumnus. Di luar, mereka dikagetkan dengan berang-berang yang bisa berbicara. Berang-berang itu memberikan sapu tangan Tumnus kepada Lucy. Dia mengatakan Tumnus telah memberikan sapu tangan ini kepadanya sebelum dia dibawa oleh si penyihir putih. Kemudian berang-berang itu mengajak mereka berempat untuk ikut kepadanya. Walaupun sebelumnya beberapa di antara mereka kurang menyetujui untuk mengikuti berang-berang itu. Kini tibalah mereka di rumah berang-berang. Terlihat Ed sedang memandangi dua bukit yang di tengahnya terdapat kerajaan si penyihir putih. Dan di dalam terlihat Peter bertanya apakah mereka bisa menyelamatkan Tumnus. Kemudian si berang-berang menjawab Aslan sedang bergerak. Aslan sendiri adalah Raja Narnia sebenarnya. Menurut lamaran akan ada dua anak Adam dan Hawa yang mengalahkan penyihir putih dan mengembalikan kedamaian di Narnia. Nah, si Peter yang mulai tidak percaya mengajak adik-adiknya untuk pulang. Namun sayangnya Ed sudah tidak ada di sana. Mengetahui Ed sebelumnya pernah ke sini, berang-berang berpikir Ed telah pergi ke istana penyihir putih. Lucy mencoba memanggil Ed tapi tak terdengar. Dan dia telah masuk ke dalam istana. Sementara di istana terlihat Ed melihat orang dan hewan-hewan yang telah dikutuk menjadi batu. Kemudian dia tak sengaja menyandung serigala. Dan serigala itu mengantarkan Ed masuk ke istana dan menemui ratu. Namun di dalam, ratu marah karena Ed hanya kesini seorang diri. Penyihir itu kemudian menyuruh serigalanya untuk mengajak pasukannya pergi mengejar ketiga saudara Ed.
Sementara Ed dibawa oleh pelayan penyihir itu dan diikat di sebuah ruangan bersama Tumnus. Belum lama saat Ed memberikan makanannya kepada Tumnus, penyihir datang kembali memari Ed dan akan membunuhnya. Untung saja Ed memberi sedikit info tentang berang-berang yang memberitahu tentang Aslan kepada ketiga saudaranya. Ed kembali ditanyai di mana keberadaan Aslan sekarang. Namun karena dia memang tak tahu di mana keberadaannya, dia tak jadi dibunuh oleh penyihir jahat itu. Sementara Tumnus, dia dilepas dan dibawa ke tempat lain. Berpindah tempat, berang-berang yang sedang mempersiapkan bekal untuk mengantar 3 anak itu ke tempat Aslan, kemudian didatangi beberapa serigala suruhan dari si penyihir putih. Mereka semua kabur melewati terowongan bawah tanah yang ada di rumah berang-berang. Dan setelah keluar dari sana, mereka bertemu dengan rubah yang membantu untuk mengibuli para serigala. Humans here in Narnia. Di perjalanan, ketiga anak itu bertemu dengan Santa Claus yang memberi hadiah kepada mereka satu persatu. Si Lucy diberi jus bunga api yang dapat menyembuhkan segala penyakit apapun. Susan diberi anak panah yang dipercaya tidak akan mudah meleset. Dan Peter diberi pedang untuk perang nanti. Kini sungai yang mulai mencair membuat mereka menjadi susah untuk menjangkau tempat yang dia tuju. Saat mereka sedang kebingungan, terlihat para serigala mulai berdatangan. Mereka menawarkan ketiga anak itu untuk membawa Ed pulang dan tak kembali lagi ke sini. Namun Peter tetap tak mau karena dia ingin menyelamatkan Narnia. Waktu terus berjalan, sungai yang terus mencair membuat air terjun yang membeku menjadi cair dan akan membuat mereka semua yang ada di bawah terhanyut. Peter kemudian menancapkan pedangnya ke salju dan menyuruh kedua adiknya untuk berpegangan dengan kencang. Tak lama, air terjun mengalir dengan deras. Untung saja ketiga anak itu berhasil menyelamatkan diri bersama si berang-berang. Sementara di tempat lain, terlihat Ed dan penyihir putih bersama pasukannya sedang melihat-lihat air terjun yang kini mengalir deras. Terlihat rubah yang kemarin mengelabui serigala pun dikutuk menjadi batu oleh si penyihir putih. Scene beralih, kini sampailah Peter, Susan, dan Lucy di tempat Aslan. Penduduk di sana kaget melihat ada 3 manusia datang ke sini. Peter kemudian berkata kepada Orius bahwa mereka ke sini untuk bertemu Aslan, dan ternyata Aslan sendiri adalah singa. Aslan menyambut mereka, kemudian bertanya di mana saudara keempat. Dan Peter menjelaskan bahwa salah satu adiknya diculik oleh penyihir putih, dan ini adalah alasan mereka datang menemui Aslan. Kemudian Aslan membawa Peter ke atas bukit dan berbincang, sementara di bawah terlihat kedua adiknya sedang bermain-main di sungai. Di sana saat Susan akan mengambil handuknya, tiba-tiba datang serigala yang akan menyerang mereka. Nah, si Peter yang mendengar suara adiknya berteriak langsung ke tempat sumber suara dan berhasil membunuh salah satu serigala di sana. Sementara serigala yang lain kabur dan dikejar oleh pasukan Aslan karena itu akan menemukan mereka dengan Ed. Dan benar saja, pasukan Aslan menemukan Ed dan langsung menyerang pasukan penyihir putih. Terlihat penyihir putih sedang mempersiapkan strategi untuk berperang dengan Aslan. Nah, paginya Peter yang baru bangun tidur merasa lega melihat adiknya sudah berada di sini. Dan mereka yang sebenarnya bisa pulang sekarang lebih memilih untuk sementara tinggal di sini dan membantu Aslan untuk melawan penyihir putih itu. Kini terlihat keempat saudara itu mulai berlatih untuk perang. Tapi pada keesokan harinya, datang penyihir putih ke sana dan berkata kepada Aslan ada pengkhianat di antara Aslan. Dan dia berniat akan membawa pengkhianat itu. You know lah, yang dimaksud Markotet itu adalah Ed, karena dia beranggapan setiap pengkhianat adalah miliknya. Dia juga menyumpahkan si Ed akan mati di meja batu sebagai tradisi. Tentu saja Peter yang mendengar itu marah. Setelah itu Aslan mengajak penyihir putih ngobrol berdua. Entah apa yang Aslan bicarakan kepada Markotet itu, hingga dia mau membatalkan tuntutannya kepada Ed. Di sini ada hal mengganjal yang Mbak Yani lihat. Sepertinya Aslan telah membuat janji kepada penyihir Markotet itu.
Malamnya Lucy yang melihat bayangan Aslan mengajak Susan pergi untuk mengikutinya. Aslan tahu jika Lucy dan Susan telah mengikutinya. Lalu dia memperingatkan mereka berdua untuk berhenti mengikuti dan berkata bahwa dia harus pergi sendiri. Akan tetapi, Lucy dan Susan tetap masih mengintip Aslan dari kejauhan. Ternyata, Aslan datang ke istana penyihir Markutet. Aslan mengorbankan dirinya agar Ed selamat. Di sana, Aslan diikat dan dicukur semua bulunya tanpa dia melawan sedikit pun. Setelah ditaruh di atas meja batu, si penyihir Markutet melaksanakan ritual kemudian menusuk Aslan. Lucy dan Susan yang ingin menolong jelas akan kalah melihat banyak sekali pasukan penyihir di sana. Ketika penyihir dan para pasukannya pergi, Lucy dan Susan mendekati mayat Aslan. Lucy awalnya ingin mencoba memberikan ramuan ajaib yang dia punya, namun sayang itu sudah terlambat. Lucy dan Susan hanya bisa menangis karena tidak bisa membantu Aslan. Setelah itu, terlihat para tikus kecil berdatangan dan membuka ikatan Aslan. Lucy dan Susan kemudian menyuruh pohon ajaib untuk mengantarkan berita kepada para penduduk bahwa Aslan telah meninggal. Kini mau tak mau, Peter harus bersiap menjadi pemimpin perang untuk menggantikan Aslan. Terlihat pasukan penyihir jumlahnya sangat lebih banyak daripada pasukan Peter. Langkah pertama, Peter memerintah para elang terbang membawa batu agar mengenai para musuh dan strategi itu lumayan banyak membuat para musuh mati. Setelah itu, dia menyuruh pasukannya menyerang musuh dengan tombaknya. Scene berpindah saat Lucy dan Susan yang bangun dari tidurnya akan pergi untuk membantu saudaranya berperang. Tiba-tiba terjadi goncangan di meja batu. Saat mereka lihat, mayat Aslan sudah tidak ada di sana. Kemudian muncullah Aslan dari batu dengan kondisi yang sangat sehat walafiat, Lur. Aslan mengatakan kepada mereka bahwa seseorang yang tak berkhianat rela mati dibunuh karena pengkhianatan, maka meja batu akan pecah dan bahkan kematian itu sendiri akan hilang. Aslan kemudian menyuruh Lucy dan Susan menaiki punggungnya dan bersiap untuk membantu mereka yang sedang perang dengan penyihir jahat. Mereka bertiga sebelumnya pergi ke istana penyihir jahat. Di sana Lucy menangis melihat Tumnus yang telah menjadi batu. Kemudian Aslan menyemburkan nafas ke para makhluk di sana yang istimewanya membuat kutukan penyihir hilang dan mereka kembali hidup lagi. Aslan mengajak mereka menolong pasukannya yang sedang perang. Balik lagi ke Peter CS, baku hantam di sana terus berlangsung. Terlihat pasukan penyihir berhasil membobol pembatas api yang Peter CS buat. Kemudian Peter menyuruh orang-orang di sana untuk mundur dan memancing para musuh ke tebing batu. Tapi sayangnya saat Peter sedang berlari mundur dengan kudanya, musuh memanah ke arah Peter membuat dia terjatuh dari kudanya. Orius yang melihatnya langsung menolong Peter. Terlihat Orius telah berhasil membunuh tangan kanan dari si penyihir jahat. Akan tetapi, Orius terkutuk menjadi batu oleh si penyihir Markutet saat dia mencoba akan melawannya. Peter yang khawatir dengan adiknya menyuruh Ed untuk pergi dari sini dan membawa kedua saudaranya. Namun Ed yang kasihan melihat Peter baku hantam sendirian, dia tetap memilih untuk membantu kakaknya. Saat Peter lengah, penyihir jahat sedang mendekatinya. Dia langsung menyerang penyihir itu, namun sayang, Ed kalah dan terluka parah. Nah, si Peter yang melihat langsung mendekati penyihir jahat dan melawannya. Pertarungan sengit pun berlangsung cukup lama. Hingga terdengar suara Aslan mengaum membuat heran si penyihir Markutet. Tapi hal itu tak membuat baku hantam Peter dan penyihir itu berhenti. Mereka terus baku hantam sampai Peter terjatuh. Saat penyihir akan menusuk Peter, Aslan tiba-tiba loncat dari atas tebing dan langsung menerkam penyihir jahat hingga mati. Mampus lo, mampus. Membuat para pasukannya tiba-tiba menghilang. Kemudian Aslan mengatakan kepada Peter bahwa pertarungan ini telah selesai.
Setelah Lucy dan Susan menemui Peter, mereka bertiga kemudian menghampiri Ed. Terlihat Lucy meminumkan ramuan ajaibnya kepada Ed, dan Ed pun sadar kembali. Mereka merasa senang dan saling berpelukan. Lucy kemudian mengobati para pasukan yang terluka dengan ramuan ajaibnya. Kini Peter, Susan, Ed, dan Lucy telah resmi diangkat menjadi raja dan ratu di Narnia. Terlihat Lucy sedih melihat Aslan pergi. Kemudian Tumnus menjawab bahwa dia akan kembali lagi jika sudah waktunya. Serta Tumnus memberikan sapu tangan yang dia bawa untuk Lucy. Beberapa tahun kemudian, Peter, Susan, Ed, dan Lucy telah menjadi dewasa. Mereka yang sedang berkuda kembali bertemu dengan lampu jalan yang dulu pernah dilihatnya. Lucy yang ingat sesuatu kemudian berlari diikuti ketiga kakaknya. Mereka kembali melewati beberapa jaket Tuan Craig dan kembali masuk ke rumah. Tapi mereka menjadi bocil kembali, Lur. Kaget dong mereka berempat. Tak lama datang Tuan Craig. Dia menanyakan apa yang mereka lakukan di dalam lemari baju. Di akhir scene terlihat Lucy yang akan kembali masuk ke lemari tua dipanggil oleh Tuan Craig. Dan film pun selesai.